Ini perjalanan menyusuri lokasi-lokasi kunci G30 SPKI yang terjadi tahun 1965 di Indonesia. Tujuannya jelas, melihat ruang tempat keputusan diambil, menempatkan kejadian pada waktunya, dan membedakan fakta dari tafsir. Kita membuka rute. Lokasi lubang buaya, titik ditemukannya jenazah para perwira. Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani. Jejak tugas Kasat dan kronologi penculikan. Sasmita Loka Ahmad Nasution. Target yang selamat dan bukti sasaran operasi J30 SPKI tempo dulu. Markas Kostrad, Pusat Pengambilalihan Kendali Pasca Pagi 1 Oktober, RRI di Merdeka Barat, medan perebutan narasi awal. Lanut Halim Perdana Kusuma, Simpul Mobilitas dan Pengamanan VVIP, Taman Makam Pahlawan Kalibata, penghormatan negara bagi korban. Terakhir, ruang arsip, tempat kita memeriksa dokumen, tanggal, dan pernyataan resmi. Metodenya sederhana, kronologi mendahului opini. Setiap lokasi kita ajukan 3 pertanyaan. Apa yang terjadi di sini? Kapan tepatnya? Dan siapa yang bertindak? Jika ada perbedaan tafsir, kita tandai sebagai perdebatan, bukan kepastian. Mulai sekarang, ikuti rute ini tahap demi tahap. Kita mulai dari lokasi lubang buaya, lalu bergerak ke rumah para perwira, pusat komando, studio radio, pangkalan udara, hingga makam pahlawan. Napak tilas dimulai. (1955) politik terbelah. Kabinet sering berganti oleh 4 kekuatan besar. Pada 1959, dekret presiden mengakhiri parlementer dan memulai demokrasi terpimpin. Kerangka Nasako menyatukan nasionalis, agama, dan komunis di atas kertas. Namun di lapangan persaingan tetap keras. Organisasi massa tumbuh pesat, serikat buruh seperti SOPSI, tani seperti BTI, grup wanita seperti Gerwani, dan kebudayaan aktif mengajukan tuntutan. Di sisi lain, sebagian perwira Angkatan Darat menilai mobilisasi ini sebagai ancaman terhadap ketertiban. Di pedesaan, reforma agraria memicu sengketa lahan, aksi sepihak terjadi, ketegangan horizontal meningkat, kebijakan luar negeri Indonesia menambah beban. Konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia menyerap sumber daya. Harga bahan pokok naik, inflasi menekan kota dan desa. Ketika ekonomi memburuk, retorika politik mengeras. Setiap langkah dibaca sebagai sinyal keberpihakan. Matra-matra militer menguat perannya. Kasat Ahmad Yani menjaga disiplin komando. Kostrad di bawah Soeharto menyiapkan pasukan siap gerak. RI yang dipimpin Naumadeni mengamankan udara ibu kota dan pangkalan strategis. Cakrabirawa bertugas melindungi presiden. Relasi antar matra tidak selalu selaras dalam membaca ancaman. Menjelang 1965, 2 isu beredar luas. Pertama, rumor tentang Dewan Jenderal diterima sebagian, ditolak sebagian. Kedua, spekulasi suksesi karena kesehatan presiden. Rumor mempersempit ruang klarifikasi. Laporan intelijen tidak selalu konsisten. Media dan radio mempercepat peredaran pernyataan yang saling bertabrakan. 3 tekanan bertemu di satu waktu. Ekonomi yang melemah, mobilisasi politik yang meningkat, dan kekhawatiran keamanan yang nyata. Dalam situasi seperti ini, keputusan sering diambil cepat dengan informasi yang belum lengkap. Itulah latar sebelum 30 September. Sebuah panggung dengan banyak aktor, banyak agenda, dan jam-jam kritis di depan. Berikutnya, kita masuk ke lokasi pertama rute napak tilas. Lokasi daerah Lubang Buaya.
titik temu antara kronologi, memori resmi, dan pertanyaan yang masih dibahas hingga kini. Kita tiba di lokasi lubang buaya. Di sini kita menemukan dua hal. Lokasi ditemukannya jenazah para perwira Angkatan Darat. Dan tempat negara membangun memori publik tentang peristiwa 30 September 1 Oktober tahun 1965. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi di sini? Menurut kronologi resmi, para perwira dibawa ke kawasan ini, kemudian ditemukan dalam sebuah sumur tua. Dari titik ini, proses identifikasi, evakuasi, dan pemakaman kenegaraan berlangsung. Detail teknis di lapangan berbeda antara satu kesaksian dan yang lain, namun lokasi penemuan jenazah disepakati berada di area ini. Pertanyaan kedua, kapan? Peristiwa inti berada pada rentang malam 30 September hingga 1 Oktober, dengan temuan dan evakuasi berlangsung segera setelahnya. Dalam dokumenter ini, kita menahan diri pada rentang waktu yang bisa diverifikasi oleh dokumen dan arsip, tanpa menambah spekulasi jam per jam. Pertanyaan ketiga, siapa korban yang kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi menjadi fokus utama narasi di situs ini? Di sisi pelaku, berbagai penelitian mengajukan nama dan struktur berbeda. Dokumenter ini menandai perbedaan itu sebagai ranah perdebatan akademik, bukan vonis tunggal. Kita memasuki area monumen. Diorama menampilkan alur penculikan, pergerakan ke lokasi, dan adegan-adegan kunci versi resmi. Ingat kerangka kerja kita. Bedakan antara representasi memorial dan data yang dapat diuji. Diorama adalah cara negara mengajarkan urutan cerita. Arsip dan riset digunakan untuk menguji rinciannya. Di luar ruang diorama, ada penanda lokasi sumur dan relief yang merangkum kronologi singkat. Kita menjaga etika visual, tidak menampilkan kekerasan grafis, fokus pada peta, penanda, dan teks pengantar. Tujuannya memberi orientasi ruang tanpa mengulang trauma secara visual. Sekarang kita tarik garis antara tempat dan data. Tempat ini bersifat konkret, sumur, halaman, bangunan. Data bersumber dari dokumen, laporan, dan kesaksian. Ketika keduanya saling menguatkan, keyakinan kita bertambah. Ketika tidak, kita catat sebagai area yang membutuhkan pembacaan ulang. Sebelum meninggalkan lokasi, perhatikan 3 simpul informasi yang relevan untuk segmen berikutnya. 1. Pola penculikan yang menyasar perwira tinggi Angkatan Darat. 2. Pengangkutan korban menuju satu titik yang terisolasi. 3. Dampak penemuan jenazah terhadap keputusan pasca 1 Oktober di Pusat Komando. Lubang buaya adalah ujung sebuah tindakan dan awal dari respons besar-besaran. Dari sini, arus peristiwa bergerak cepat. Penguasaan titik strategis di ibu kota, penyiaran versi peristiwa, dan mobilisasi operasi balasan. Untuk memahami keputusan-keputusan itu, kita perlu melihat ruang para perwira sebelum mereka diculik. Kita akan beralih ke Menteng, Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani. Di sana, kita memeriksa konteks tugas Kepala Staf Angkatan Darat, struktur komando, dan tekanan keamanan menjelang malam 30 September. Kepala Staf Angkatan Darat, struktur komando, dan tekanan keamanan menjelang malam 30 September. Tujuannya tetap sama, menempatkan kejadian pada waktunya, di tempatnya, dengan aktor yang jelas. Ini rumah dinas Kepala Staf Angkatan Darat, Menteng, Jakarta. Ruang ini membantu menjawab satu pertanyaan pokok, bagaimana struktur komando bekerja menjelang 30 September tahun 1965, dan mengapa Ahmad Yani menjadi sasaran utama.
Lihat ruang tamu dan lorong penghubung. Di dinding, foto dinas dan peta jabatan menggambarkan rentang kendali Kasat atas komando teritorial, operasi, dan logistik. Dari sini, Ahmad Yani mengordinasikan stabilitas ibu kota, merespons laporan aksi massa, dan menyelaraskan operasi dengan matra lain. Perannya bersifat operasional sekaligus simbolik, memastikan disiplin komando, dan mencegah eskalasi tanpa perintah. Dini hari 1 Oktober, rumah ini berubah menjadi lokasi penjemputan paksa. Kronologi resmi menyebut pasukan datang, meminta Jenderal Yani ikut untuk pertemuan penting. Detail menit per menit berbeda dalam sejumlah kesaksian, tetapi satu hal konsisten. Setelah peristiwa di rumah ini, Ahmad Yani tidak kembali. Temuan jenazah kemudian mengonfirmasi statusnya sebagai korban, dan negara menganugerahkan gelar pahlawan revolusi. Kita membaca tempat ini sebagai arsip ruang, barang pribadi, meja kerja, dan penanda tugas memperlihatkan ritme harian Kasat, menerima laporan intelijen, menyetujui perintah, dan mengatur pertemuan lintas institusi. Ini menjelaskan mengapa keputusan untuk menetralkan atau mengamankan Ahmad Yani dipandang krusial bagi siapapun yang ingin mengubah arah peristiwa. Perhatikan keterhubungan rumah dinas dengan jaringan komando. Dari sudut pandang militer, ada 3 lapis yang relevan. Pertama, garis komando formal dari Kasat ke Panglima Daerah dan Satuan Ibu Kota. Kedua, komunikasi taktis yang melibatkan Kostrad untuk pengerahan cepat. Ketiga, koordinasi lintas matra yang menuntut persetujuan politik di tingkat presiden. Ketika salah satu simpul ini diputus mendadak, respons keseluruhan melambat atau pecah menjadi inisiatif lokal. Arsip keluarga dan museum menampilkan Ahmad Yani sebagai perwira yang menjaga jarak dari mobilisasi politik. Ini penting untuk konteks. Di tengah meningkatnya aksi massa dan rumor Dewan Jenderal, posisi Kasat menjadi sasaran tafsir yang berlawanan. Bagi sebagian pihak, Yani adalah jangkar stabilitas. Bagi pihak lain, ia dianggap hambatan terhadap rencana yang bergerak cepat. Napak tilas di lokasi ini menegaskan 3 hal. 1. Rumah dinas bukan sekadar latar, melainkan titik potong antara kehidupan pribadi, tugas negara, dan operasi keamanan. 2. Penjemputan di rumah ini menandai dimulainya rangkaian tindakan terkoordinasi terhadap perwira tinggi AD. 3. Hilangnya Kasat dari rantai komando menciptakan ruang kosong yang segera diisi keputusan dari markas lain. Kita meninggalkan menteng dengan kerangka yang lebih jelas. Apa arti hilangnya seorang kepala staf pada jam-jam kritis? Lokasi berikutnya, markas Kostrad, Merdeka Timur. Disinilah respons terkoordinasi dimulai pada pagi 1 Oktober. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan di markas ini? Setelah siaran pagi dari RRI, Komando Kostrad mengonsolidasikan informasi, menghubungi satuan terdekat, dan menempatkan pasukan di titik vital ibu kota. Sasaran awal, pusat komunikasi, fasilitas pemerintahan, dan jalur masuk ke inti kota. Tujuannya sederhana, memulihkan kontrol dan mencegah perluasan operasi lawan. Pertanyaan kedua, kapan? Jam-jam awal 1 Oktober menjadi krusial. Keputusan diambil cepat, seringkali dengan data yang belum lengkap. Markas ini berfungsi sebagai ruang filtrasi. Laporan yang tersebar ditata, prioritas ditetapkan, perintah digeser ke satuan yang paling siap gerak. Pertanyaan ketiga, siapa? Komando Kostrad memegang akses pasukan cadangan strategis. Ini memberi keunggulan waktu.
Begitu order jalan, unit-unit tentara inti bergerak untuk menguasai simpul komunikasi dan rute strategis. Seiring siang menjelang, koordinasi dengan markas lain menguat, dan garis komando diperjelas kembali. Apa yang perlu dicatat saat napak tilas? 1. Struktur komando berfungsi ketika akses pasukan dan komunikasi dapat diamankan dalam jam-jam pertama. 2. Penguasaan node informasi radio, telepon, dan pusat siaran menentukan narasi yang didengar publik. 3. Keputusan di sini mengubah tempo peristiwa, dari kejutan menjadi operasi balasan yang terukur. Visual di lokasi ini membantu menjelaskan alur tata Jakarta dengan overlay pergerakan pasukan, daftar prioritas pengamanan, dan rekonstruksi jalur komando. Kita tidak menilai motif pada tahap ini. Fokus tetap pada urutan tindakan yang bisa diverifikasi. Dari markas Kostrad, kita bergerak ke sumber suara yang memengaruhi persepsi publik pada pagi itu, per RE di Merdeka Barat. Di sana, narasi pertama peristiwa diperdengarkan ke seluruh negeri. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Tujuan di titik ini jelas, memahami bagaimana sebuah siaran membentuk jam-jam awal krisis. RRE di Merdeka Barat adalah simpul pesan. Siapa yang menguasai studio, menguasai persepsi publik. Pagi 1 Oktober, pendengar menerima pernyataan yang mengatasnamakan gerakan 30 September Tambar. Intinya, ada tindakan internal terhadap perwira Angkatan Darat dan situasi dalam pengendalian. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari coup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan Gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan Gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau Massvertun pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang, dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasi kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan coup sebelum 5 Oktober 1965. Untuk mencegah coup kontra-revolusioner inilah yang mendorong Letnan Kolonel Untung mengadakan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik. Menurut keterangan yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September, gerakan ini semata-mata gerakan dalam Angkatan Darat yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama Angkatan Darat yang bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Letnan Kolonel Untung pribadi menganggap gerakan ini adalah satu keharusan baginya sebagai warga Cakrabirawa
yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan Republik Indonesia. Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada kaki tangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal yang ada di daerah-daerah. Menurut keterangan Komandan Gerakan 30 September, akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia di pusat, sedangkan di daerah-daerah akan dibentuk Dewan Revolusi Provinsi, Dewan Revolusi Kabupaten, Dewan Revolusi Kecamatan, dan Dewan Revolusi Desa. Anggota-anggota Dewan Revolusi itu akan terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Partai-partai, ormas-ormas, surat kabar, majalah-majalah dapat meneruskan kegiatannya asal dalam jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi Indonesia. Dewan Revolusi yang akan dibentuk oleh Gerakan 30 September akan dengan konsekuen melaksanakan panca azimat revolusi, melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS, putusan-putusan DPR GR, dan putusan-putusan DPA. Dewan Revolusi tidak akan merubah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif anti-Nikolim dari perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia. Juga politik mengenai Konferensi Asia Afrika kedua dan Konevo serta konfrontasi terhadap Malaysia tidak akan berubah. Dan Tiapma serta kegiatan-kegiatan internasional yang diselenggarakan. Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu Gerakan 30 September dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki tangannya agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Kepada para perwira, bintara, dan tamtama Angkatan Darat di seluruh tanah air, Komandan Letnan Kolonel Untung menyerukan supaya bertekad dan berbuat untuk mengikis habis pengaruh-pengaruh Dewan Jenderal dan kaki tangannya dalam Angkatan Darat. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa yang menterlantarkan nasib anak buah yang di atas tumpukan penderitaan anak buah hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya, menghina kaum wanita dan menghambur-hamburkan uang negara, harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal. Angkatan Darat bukan untuk jenderal-jenderal, tapi milik semua prajurit Angkatan Darat yang setia pada cita-cita revolusi Agustus 1945. Kepada pasukan-pasukan angkatan bersenjata di luar Angkatan Darat, Komandan Letnan Kolonel Untung menyatakan terima kasihnya. Pesan singkat, tetapi efeknya besar. Di daerah, komando lokal menunggu klarifikasi. Di ibu kota, satuan bergerak sesuai pembacaan masing-masing atas siaran ini. Apa yang kita cari di lokasi? Alur teknis penyiaran, dari ruang naskah, mikrofon, meja kontrol, hingga pemancar. Rantai ini menjelaskan mengapa penguasaan fisik gedung dan akses frekuensi menjadi target prioritas. Tanpa studio, perintah sulit diakui. Dengan studio, narasi bisa dikunci. Kronologi singkat yang perlu digarisbawahi. Siaran awal membentuk frame peristiwa. Menyusul kemudian, upaya pengambilalihan kembali kanal siaran oleh pasukan yang memulihkan kontrol. Peralihan ini menandai perubahan tempo. Dari kabar sepihak menuju informasi tandingan dan instruksi resmi. Kesimpulan napaktilas di RRI. Media adalah medan, bukan sekadar pelaporan, tetapi instrumen komando psikologis. Dari sini, kita bergerak ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk melihat penegasan negara atas status korban dan dimensi upacara kenegaraan setelah evakuasi jenazah. Taman Makam Pahlawan Kalibata. Lokasi ini menegaskan status negara atas para korban. Upacara kenegaraan, barisan pasukan, dan tata prosesi menunjukkan pengakuan resmi, para perwira yang gugur ditetapkan sebagai pahlawan revolusi.
Napak Tilas mencatat momen ini sebagai bagian dari kronologi pasca evakuasi, bukan sekadar seremoni. Perhatikan 3 lapis makna. Pertama, penghormatan militer, pengibaran bendera, jeda tembakan salvo, dan pembacaan doa. Ini menempatkan peristiwa pada ranah kedinasan. Kedua, penataan memori. Nama, pangkat, dan tanggal tertulis rapi pada nisan, membangun ingatan publik yang mudah dirujuk. Ketiga, pesan politik negara. Penegasan siapa yang dilindungi, siapa yang dikenang, dan apa yang dianggap pengorbanan. Ketika pengambilan gambar dijaga, framing luas, fokus pada barisan nisan dan gerak upacara, bukan pada visual yang mengeksploitasi duka. Narasi tetap faktual. Kapan pemakaman dilaksanakan? Siapa yang hadir mewakili institusi? Dan bagaimana gelar kepahlawanan ditetapkan? Dari Kalibata kita kembali ke sumber dokumen. Tadinya memang kita agak kurang mempunyai kewaspadaan di dalam politik, artinya pengamanan di dalam politik, sehingga kita itu lengah mempercayakan sekali bahwasanya DKI benar-benar akan berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya. Tentunya keadaannya tidak demikian. Persoalannya sekarang adalah kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar supaya DKI tidak akan bisa unggul di Sesudah 1 Oktober, operasi penindakan berlangsung di banyak daerah. Polanya bervariasi. Penangkapan, penyisiran desa, dan pembubaran organisasi yang dikaitkan dengan PKI. Struktur komando lokal, dinamika sosial setempat, dan peran aparat sipil memengaruhi skala dan tempo tindakan. Estimasi korban beragam, umumnya disebut mencapai ratusan ribu jiwa. Perbedaan angka muncul karena dokumentasi tidak lengkap, laporan tumpang tindih, dan akses arsip yang terbatas. Dalam dokumenter ini, angka dipresentasikan sebagai rentang, bukan kepastian tunggal. Penahanan massal terjadi berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Sebagian tahanan dipindahkan antar kamp. Sebagian lain tahanan dikirim ke lokasi terpencil. Mekanisme hukum sering tidak jelas. Surat perintah minim, proses peradilan terbatas, dan status tahanan berubah seiring situasi politik. Dampak sosial meluas. Keluarga yang dikaitkan dengan tersangka menghadapi stigma administratif. Kesulitan memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan dokumen tertentu. Di banyak tempat, pengawasan rutin dan wajib lapor diberlakukan. Jaringan pertemanan dan ekonomi lokal ikut terbelah. Aparatur negara direstrukturisasi. Di tingkat institusi, partai dan organisasi PKI dibubarkan. Kurikulum, media, dan upacara resmi diselaraskan dengan narasi baru. Ini membentuk memori publik selama dekade berikutnya. Kesimpulan segmen 1965 sampai 1966 bukan hanya puncak kekerasan singkat, tetapi rangkaian kebijakan dan praktik yang mengubah kehidupan jutaan orang. Kunci kemenangan adalah Jawa.
siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Selama Orde Baru, narasi resmi disebarluaskan melalui film G30 SPKI, buku pelajaran, dan upacara. Pesannya konsisten, urutan peristiwa, pelaku, dan makna politiknya setelah tragedi yang terjadi 1998. Ruang kritik mulai terbuka, penelitian baru terkait sejarah, arsip yang lebih luas, dan kesaksian korban penindasan memberi sudut pandang tambahan. Perdebatan terkait G30 SPKI berpusat pada 3 hal: dalil pelaku dan jaringannya, skala kekerasan dan penahanan, serta peran institusi negara dan aktor lokal. Di ruang publik, memorial, kurikulum, dan media sering beroperasi dengan tujuan berbeda: mengenang, mengajar, atau berargumentasi. Dokumenter ini membedakannya secara tegas. Prinsip kerja tetap sama, kronologi mendahului interpretasi, klaim didukung dokumen, perbedaan tafsir ditandai. Penonton diajak melihat bagaimana memori terbentuk, berubah, dan dinegosiasikan lintas generasi. Kita telah menelusuri rute, mulai dari Lubang Buaya, rumah para perwira, markas Kostrad, RRI, Kalibata, dan ruang arsip. 3 pertanyaan memandu semua lokasi: apa yang terjadi, kapan, dan siapa yang bertindak. Sebagian fakta dapat dipastikan, sebagian lain tetap diperdebatkan. Itulah batas pengetahuan saat ini. Tugas berikutnya jelas: terus membuka arsip, memeriksa dokumen, dan mendengar kesaksian dengan hati-hati. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di tahanan jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur aman. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Terima kasih telah mengikuti Napak Tilas ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.